mungkin ya, mutawatir. Itu nyata bahwa laki-laki itu, Jesus Christ itu bukan Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah seorang laki-laki Muslim. Kristus itu manusia yang di anointing atau anointing apa bahasa itu bahasa gereja, bahasa Inggris tapi menjadi bahasa dasar gereja. Anointed, laki-laki yang diurapi. Diurapi itu artinya diangkat, disahkan, dibaiat, ditahbiskan untuk menjadi seorang laki-laki yang menjadi penyampai pesan Tuhan, penyampai pesan Allah. Ya, anointed, Kristus, Hamasiah, Al-Masihu. Al-Masihu itu artinya bukan juru selamat. Sampai detik ini saudaraku yang Kristen dan Katolik itu sudah banyak yang berdialog dengan saya, dan saya cuma pegang satu saja. Ketika engkau bilang Yesus itu Kristus, itu benar, itu tidak salah. Karena artinya engkau membenarkan bahwa Yesus itu Nabi. Yang pertama isinya adalah ketika Ustadz Tony menanyakan, Yesus itu Islam, kenapa berani bilang Islam? Karena dia pertama adalah, dia bukan Tuhan. Dia tidak pernah jadi Tuhan, dan dia tidak pernah dia jadi anak Tuhan. Tidak pernah. Khalifah pertama, saya pulang ke Indonesia lalu saya ditahbiskan. Diangkat, disahkan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dan itu valid. Dan itu valid, silahkan dicek. Kalau memang tidak ada, ya masa bisa Anda bilang ada. Orangnya sudah jadi Islam kok. Come on, wake up. Jangan tidur melulu. Ini valid. Dan saya bertanggung jawab untuk hal itu. Lalu setelah pentahbisan, pelayanan beberapa saat, wilayah kerja saya Jawa Barat. Bapak, Ibu, wilayah kerja saya Jawa Barat, Sinodal Jawa Barat 2. Sinodal Jawa Barat 2. Sinodal Jawa Barat 2 itu wilayah kerja. Sinode itu artinya satu lembaga perkumpulan daripada pengurus besar, majelis jemaat. Nah, itu kumpul di situ namanya sinode. Nah, saya diutus dari Sinode Jawa Barat 2. Tujuannya apa? Baptiskan orang Sunda. Pada saat perjalanan itu saya diberangkatkan lagi diizinkan Allah untuk berangkat ke negeri Belanda, ke Leiden. Dan di sana saya selesai. Saya tidak di DO. Saya tidak pernah di DO. Sekali lagi, kepada saudara-saudaraku saya mau bilang saya tidak pernah di DO. Saya pulang karena tesis saya diterima. Tesis saya diterima dan saya pulang. Sebagai seseorang yang telah selesai pasca sarjana setingkat strata 2 dengan gelar pulang ke Indonesia Master Teologi Liturgia. Setelah itu baru saya berangkat lagi ke Haifa yang kedua. Pulang dari Haifa kedua saya bersyahadat. Setelah selesai dari Belanda saya berangkat lagi ke Haifa kedua. Haifa kedua bukan sama seperti Haifa pertama. Haifa yang pertama adalah saya belajar Tanak. Namanya belajar Tanak. Tanak ini Torah, Nevi'im, Ketubim. Ini adalah bagian-bagian penting dari kitab-kitab saudara kita yang tersayang Kristen dan Katolik. Torah, Nevi'im, Ketubim. Torah adalah kitab Taurat. Ya, hukum, law, tatanan. Ya, tatanan ibadah, tatanan berkehidupan dan macam-macam. Ya, hukum, law. Lalu yang kedua Nevi'im. Nevi'im artinya kitab para nabi. Itu dibagi lagi, ada nabi besar, ada nabi kecil, ya kita belajar sana. Lalu yang ketiga adalah Ketubim, kitab-kitab pujian. Termasuk di dalamnya kitab Zabur yang dikenal oleh kaum muslimin dan muslimat. Yang di sana disebut Mizmor. Atau bahasa Indonesianya dalam Alkitab orang Kristen sekarang Mazmur. Mizmorah itu di sini disebut Mazmur. Nah, saya belajar itu. Saya bukan cuma baca, Bapak. Saya pelajari itu di tempat kitab itu ditulis. Di perjalanan yang kedua saya punya misi yang sangat penting. Ada misi, bukan cuma berangkat saja, tapi ada pesan yang saya harus bawa ke sana. Pesannya adalah cari tahu tentang siapa itu Jesus Christ. Siapa itu Yesus Kristus? Apakah dia sama dengan Isa alaihissalam yang sering digembar-gemborkan oleh umat muslimin dan muslimat sebagai nabi orang Islam? Apakah sama? Apakah dua nama ini orangnya satu? Ternyata bukan cuma dua nama orangnya satu. 3 nama orangnya satu. Yang pertama adalah Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach.
Ini bahasa kampungnya dia. Beliau alaihi salam. Yeshua HaMashiach, lalu Yesus Kristus dalam bahasa Yunani koine. Yesus Kristus. Yesus, atau orang bule bilang Jesus Christ. Jesus. Itu bertiga nama tapi orangnya satu. Yang ketiga adalah Isa alaihissalam. 3 nama ternyata orangnya betul satu. Dan 3 nama yang menjadi satu ini yang memberikan informasi kepada saya tentang apa? Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Sekali lagi, tidak ada cara lain di muka bumi ini. Jika engkau ingin menyatakan cintamu kepada penciptamu, selain mengikuti seorang laki-laki yang bernama Etamakah Menahma Muhammad Im Memhat Mendalat Im Muhammad Im, Muhammad yang Im ini artinya segala kemuliaan bagi dia. Dan ini ada di dalam pelajaran yang saya pelajari. Ketika saya berangkat ke sana, selama perjalanan mencari ilmu saya minta maaf, jangan marah sama saya. Saya tidak pernah baca buku-buku Islam. Karena saya gengsi. Saya harus menjaga jarak terhadap keislaman. Karena saya bukan seorang Islam. Saya seorang yang naik mimbar di rumah ibadah Kristen Protestan. Saya nggak mau terkontaminasi. Saya tidak mau terpengaruh dengan buku-buku bacaan Islam. Nggak mau. Saya tidak mau membuat dialog atau ngobrol dengan orang Islam. Tidak mau. Nanti saya terganggu. Ya. Jadi saya jaga. Semua pengetahuan saya tentang Rasulullah Muhammad SAW saya dapat dari Bible. Sekali lagi, segala sesuatu yang menggoyang hati saya sehingga saya bergerak mengambil keputusan. Bapak Ibu jemaah yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, susah jadi orang Islam. Serius. Ya. Kalau ngomongin duit susah. Ya. Jangankan seperti dulu main piano dalam gereja. Sendal di depan aja hilang. Ya. Kotak amal udah dirantain, dijebol, Bapak. Enggak, ini cuma ini. Enggak, maksudnya begini. Kalau dilihat secara material, no, you cannot prove kita nggak bisa samain, ya, berbeda. Tapi ada satu kekayaan yang tak bisa terbayar. Ketika seseorang mengucapkan La ilaha illallah Muhammad ya Rasulullah, karena itu inti Bible. Saya menemukan dan saya mengambil keputusan, kalau saya tidak ikut ini berarti saya gila. Kenapa? Karena saya menemukan di tempatnya dan tidak ada lagi yang lebih konkret daripada hal ini. Pernyataan dari seorang laki-laki yang dulu saya anggap sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Namanya Yeshua HaMashiach. Sampai sekarang aku masih cinta dia. Sampai sekarang aku masih mengasihi dia. Sampai sekarang nama itu masih jadi nama yang baik di dalam hatiku. Caranya gimana? Ketika aku mencintai Rasulullah Muhammad SAW, maka aku sudah otomatis mencintai laki-laki yang namanya Yeshua HaMashiach atau Jesus Christ atau Isa alaihissalam. Ketika aku mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka nama itu sudah termasuk di dalamnya. Saya mencintai Isa lebih daripada sekedar jadi Kristen. Karena apa? Karena Isa, Jesus Christ, yang dulu saya kenal sebagai Tuhan Juru Selamat penebus dosa saya. Begitu saya ke sana dan saya belajar, kenyataannya lain. Beliau mengatakan melalui catatan yang sangat valid, catatan yang benar, yang tidak, ibaratnya kalau di Muslim bilang sahih, bukan sahih lagi, mutawatir mungkin ya, mutawatir. Itu nyata bahwa laki-laki itu, Jesus Christ itu bukan Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah seorang laki-laki Muslim. Nah. Jadi tadi disebutkan menurut Bible itu Yesus Kristus itu tadi adalah seorang Muslim. Nah. Terus orang katanya bahwa
Isa ataupun Yesus Kristus itu juga melakukan ibadah sebagaimana ibadah umat Islam seperti tawaf, sholat, kemudian puasa. Itu gimana saudara? Nah, Ustaz. Pertama dimulai dari siapa Kristus? Kristus itu manusia yang di anointing atau anointing apa bahasa? Itu bahasa gereja, bahasa Inggris tapi menjadi bahasa dasar gereja. Anointed, laki-laki yang diurapi. Diurapi itu artinya diangkat, disahkan, dibaiat, ditahbiskan untuk menjadi seorang laki-laki yang menjadi penyampai pesan Tuhan, penyampai pesan Allah. Ya, anointed, Kristus, Hamasiah, Al-Masihu. Al-Masihu itu artinya bukan juru selamat. Sampai detik ini saudaraku yang Kristen dan Katolik itu sudah banyak yang berdialog dengan saya, dan saya cuma pegang satu saja. Ketika engkau bilang Yesus itu Kristus, itu benar, itu tidak salah. Karena artinya engkau membenarkan bahwa Yesus itu Nabi. Yang pertama isinya adalah ketika Ustadz Tony menanyakan, Yesus itu Islam, kenapa berani bilang Islam? Karena dia pertama adalah, dia bukan Tuhan. Dia tidak pernah jadi Tuhan, dan dia tidak pernah dia jadi anak Tuhan. Tidak pernah. Dia tidak pernah menebus dosa manusia. Tidak pernah. Dan di dalam Bible tidak pernah ada ayat tulisan begitu, tidak pernah ada. Tidak pernah ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Patris et Filii Spiritus Sanctus atau Evangelicam ke Doktrinam Patris et Filii Spiritus Sanctus itu tidak pernah ada. Di dalam Bible tidak pernah ada. Nah, kenapa? Karena Yesus di situ mengklaim dirinya dan lingkungan semua membenarkan kesaksian itu bahwa dia adalah seorang nabi. Dia adalah utusan Allah. Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, atau inilah Eden itu. Hamak Eden, apa? Inilah yang benar. Eden itu apa? Bukan Lia Eden, bukan. Eden itu paradise, heaven, surga, jannah. Inilah surga itu. Inilah hidup yang kekal itu. Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau Allah yang benar satu-satunya. Jadi sebetulnya kata-kata di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani koine itu begini. Tidak ada Tuhan yang benar selain engkau. Ya Allah. A besar, L-nya 2, AH. Karena Bible dari depan sampai belakang kalau bilang nama Tuhan selalu pakai A besar, L-nya 2, AH. Dibaca Allah. Tidak ada yang benar selain engkau ya Allah. Tidak ada Tuhan yang benar selain engkau ya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah.